Beragam budaya istimewa yang tersebar di seluruh penjuru dunia, tak lepas dari berbagai misteri yang mengikutinya. Mulai dari misteri berbagai benda pusaka, makhluk misterius dan legendaris, hingga kota-kota gaib yang dipercaya keberadaannya. Di Indonesia, sebuah foto milik seorang pekerja tambang bernama Guntur sempat viral di dunia maya. Foto ini menampilkan momen saat Guntur sedang berfoto selfie di Full Station, sebuah perusahaan penambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Entah benar atau tidak, tampak di latar belakang dirinya terlihat penampakan sebuah gedung bertingkat nan megah yang notabene tak mungkin ada di pelosok pedalaman seperti di sana. Guntur yang mengaku melakukan foto selfie ini dengan kamera handphonenya di daerah Kecamatan Kelumpang Tengah, Kota Baru, di Kalimantan Selatan pada tahun 2019 lalu itu pun baru menyadari dan terkejut setelah memeriksa fotonya kembali ketika ia pulang. Selain itu, ia pun mengaku tidak mengedit foto tersebut sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta Dai Digital dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini saya seperti biasa sedang ngobdut di Saung Digital. Ngobdut kali ini ditemani oleh Mama Badak yang selalu senantiasa menunggu Saung Digital. Baik para pemirsa, sekarang sedang ramai dibicarakan tentang satu kota Saranjana, yang mana ramai dibicarakan di dunia maya bahwa kota Saranjana itu adalah salah satu kota gaib, bahkan diklaim kota yang sangat canggih. Saranjana ini letaknya ada di daerah Kota Baru, Oka-Oka, Kalimantan Selatan. Kayaknya ada ini salah satu penduduknya yang mendengarkan. Gak apa-apa lah ya. Baik, berkenaan dengan Saranjana, sering pula para jamaah bertanya tentang adanya bangsa jin, yang mana bangsa jin ini sering kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Berbicara masalah bangsa jin, itu adalah bangsa-bangsa atau makhluk Allah yang sama seperti kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama, bangsa jin pula diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Bahkan ibadah sholatnya seperti kita, takbiratul ihramnya, rukuknya, sujudnya seperti itu. Karena bangsa jin yang ada di akhir zaman ini semuanya mengikuti kepada utusan Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam syariat atau ibadah-ibadahnya pun sama dengan kita. Selebihnya dari itu, mereka pun sama, menikah, makan, minum. Mungkin saja mereka pun suka dengan seblak, seperti Mama Badak nih sekarang sedang makan seblak. Jadi pemirsa, para jamaah sering menanyakan, apakah jin itu ada? Maka dijawab bahwa jin itu memang ada. Bahkan tadi telah dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis pun sering dikatakan, sering diceritakan tentang bangsa jin, yang mana jin ini diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan manusia dari tanah.
Sama-sama kedua-duanya makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Namun bedanya bangsa jin ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, berbagai macam. Sedikitnya para ulama itu menggolongkan kepada 3 golongan. Ya. Satu, ada jin yang rupanya dia punya sayap, bisa terbang kemana-mana. Ada juga rupa jin itu seperti ular. Ada juga jin itu bisa berubah-ubah dan bisa kemana-mana, keluar masuk. Ya mungkin ini salah satu bangsa jin yang ada di kota Saranjana, termasuk ke golongan yang ketiga ini. Dia itu berubah-ubah, bisa kesana kemari, bahkan diceritakan di beberapa channel YouTube banyak masyarakat yang bertemu dengan penduduk Saranjana yang tergolong bangsa jin. Bahkan katanya ini bentuknya itu seperti kita, cuman beda dari dari bibir ya. Kalau kita kan ada ini nih, ada tengahnya nih, ada tengahnya ini. Kalau jin di kota Saranjana katanya tidak ada ini garis ini nih. Wallahu alam bagaimana bentuknya ya. Seperti itu mungkin. Jadi kalau ada yang bertanya apakah jin itu ada? Ada. Sama dengan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apakah manusia bisa bertemu atau masuk ke alam jin? Dan juga diperbolehkan menurut syariat Islam. Maka di sini banyak perdebatan para ulama. Kita yang sudah diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai bangsa manusia, ya syukuri saja. Karena apa? Karena manusia itu fi ahsani taqwim. Ya, fi ahsani taqwim. Dibuat, diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Maka syukuri. Jangan sampai terlintas dalam otak kita, dalam pikiran kita mau masuk ke alam jin. Kenapa? Ya beda. Alam jin dan alam manusia beda. Walaupun sama-sama makhluk Allah. Terus bagaimana jika kita bisa melihat jin atau bisa masuk ke alam jin? Para ulama mengatakan jin itu bangsa sir, bangsa yang halus, kita kasar. Maka ketika ada seseorang yang bisa melihat jin atau bisa masuk ke alam jin, ya, seperti katanya ini ada juru kunci Saranjana namanya Bapak Wabela ya. Beliau katanya bisa keluar masuk alam jin, itu alam di Saranjana. Nah, ketika seseorang bisa melihat jin atau bisa masuk ke alam jin, maka itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan berharap mau masuk ke sana atau berharap ingin bertemu dengan jin. Itu tidak diperbolehkan. Itu menurut sebagian para ulama. Namun ketika kita atau siapa saja yang ditakdirkan bisa bertemu dengan jin, bisa masuk ke alam jin, maka syukuri, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga nih, menurut guru saya, jika melihat jin maka buru-buru istighfar, ya, buru-buru istighfar, karena ya itu beda alam. Bagaimana dengan orang-orang yang memang dia itu berhasrat, berambisi untuk
bertemu dengan jin, untuk masuk ke alam jin. Yang konon katanya jin itu dia menguasai perbendaharaan dunia. Makanya sering kita temukan banyak orang yang join, yang kerjasama dengan jin karena ingin kaya. Nah ini nih yang bahaya. Jadi dikatakan tadi bahwa jin itu sama. Dia itu ada yang kaya, ada yang miskin gitu. Ada yang sakit, ada yang sehat, sama seperti itu. Maka kita jangan tergiur dengan hal tersebut. Di Bandung ada salah satu ulama Allah, kekasih Allah, wali Allah, Amarende. Beliau termasuk ulama yang disegani oleh bangsa jin. Bahkan ketika ada masyarakat yang kesurupan jin, maka masyarakat di sana tidak banyak baca-baca, udah aja ngomong begini, tahu kamu dengan Amarende, udah langsung sadar itu yang kesurupan, hilang itu. Takut jin itu sama Amarende gitu. Jadi sekali lagi, ketika ada seseorang yang berambisi ingin bertemu dengan jin, ingin masuk ke alam jin, maka kita bisa pertanyakan orang ini. Tidak diperbolehkan seperti itu. Karena apa? Kita syukuri kita sebagai makhluk Allah yang sangat luar biasa, diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apakah kita boleh memiliki khodam jin? Nah, ini menarik nih, sering ditanyakan oleh para jamaah juga. Jadi, apakah boleh kita memiliki khodam jin? Nah, jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ketika seseorang lahir ke alam dunia ini, khususnya manusia ya, ketika manusia itu lahir ke alam dunia, maka orang tersebut itu sudah diwakilkan, sudah diberikan wakil, satu jin korin, dua malaikat. Qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wal malaikah. Begitu kata Rasulullah. Jadi ketika lahir ke alam dunia, maka orang tersebut sudah diikuti atau didampingi oleh korin dan malaikat. Korin ini dari jin, bangsa jin. Yang mana jin korin ini dia selalu menyuruh, mengajak kepada kejelekan. Sedangkan pendampingnya yang dari malaikat itu mengajak kepada kebaikan. Maka untuk apa kita mau khodam jin? Karena Allah pun sudah memberikan khodam ya, yang sudah pasti ya, menurut baginda Rasul. Seperti saya juga ini punya khodam, punya dua pendamping, yang satu korin dari bangsa jin, yang satu dari malaikat. Bahkan para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, jikalaulah memang bahwa semua manusia itu ketika dilahirkan dia didampingi oleh jin, korin dan malaikat, apakah sama dengan engkau? Maka dijawab oleh Rasulullah, sama, saya pun seperti itu. Cuman jin korin saya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menolong saya sehingga jin korin tersebut tidak mengajak kepada kejelekan. Fa aslama fala ya'muru illa bil khairin. Begitu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah pun sama, ketika lahir ke alam dunia didampingi oleh jin korin.
Cuman jin korinnya Rasulullah itu ya sudah tunduk, ditundukkan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya ada kemungkinan bisa tergoda dengan jin korin tersebut. Maka untuk mencegah, untuk menolak kejahatan dari jin korin tersebut, maka Rasulullah memberikan aurat, memberikan bacaan, memberikan bentengnya, agar kita bisa dijaga, diraksa dari kejelekan, godaan jin korin ini. Apa bacaannya? Kalau di sini di Pondok Pesantren As-Siddiq Farhan, guru kita mengajarkan agar selalu mendawamkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ini dibaca ba'da salat maghrib dan ba'da salat subuh. Apa kata Rasulullah? Siapa saja yang membaca doa ini dibaca pada waktu maghrib, maka dia akan dijaga dari segala macam kejelekan, termasuk kejelekan jin korin ini. Sampai kapan? Sampai subuh. Terus jika doa tersebut dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan menjaga dari semua kejelekan, termasuk semua musibah, sampai waktu maghrib. Ini nih senjata kita nih, agar kita tidak ditundukkan oleh jin korin, agar jin korin ini tidak berkuasa untuk mengusir diri kita, sehingga kita terjerumus ke dalam kejelekan yang dimurkai oleh Allah. Baca paling minimal 1 kali, 3 kali lah, gitu kan. Pada maghrib, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nanti setelah sholat fardu subuh dibaca lagi. Itu. Baik para jamaah pecinta digital, itu sekelumit tentang bangsa jin, yang mana kita pun harus tahu dan harus meyakini bahwa jin itu ada. Termasuk salah satu bab yang harus kita yakini, kita harus beriman kepada alam gaib, yang mana alam gaib ini dijelaskan lagi oleh para ulama. Ada 2, ada alam gaib mutlak seperti kematian, ya. Tidak ada yang tahu tentang kematian illallah kecuali Allah. Rizki, tidak ada yang tahu tentang rizki illallah kecuali Allah. Itu rizki, kematian, alam akhirat itu termasuk alam gaib. Maka kita wajib beriman kepada, meyakini akan adanya alam gaib. Yang kedua, ada yang disebut dengan alam gaib relatif, ya. Yang mana alam gaib relatif ini contohnya bangsa jin. Kita wajib mengimani, kita wajib percaya bahwa jin itu ada. Cuman alam gaib, contoh alam gaib bangsa jin itu disebutnya alam gaib yang relatif, bisa berubah-ubah. Seperti yang sering terjadi ini di Kota Baru, katanya masyarakat di sana sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa jin yang menyerupai bangsa manusia. Karena memang seperti itu, jin, sebagian jin itu bisa berubah-ubah. Kata orang Garut itu mancala putra, mancala putri, begitu. Kita jangan heran ini para penduduk yang ada di Kota Baru khususnya, jangan heran jika engkau bertemu dengan penduduk Saranjana, terus orang tersebut yang jelmaan dari bangsa jin itu mengajak ke kota Saranjana, ke kotanya, jangan heran
Cuman ya gitu, kita jangan berambisi, kita jangan punya harapan ingin bertemu dengan bangsa jin, juga jangan ingin punya khodam jin, ya. Jangan punya khodam jin. Bahkan sebagian para ulama mengatakan jikalau ada bangsa jin yang menawarkan pertolongan kepada manusia, maka tolak. Ya, tolak. Karena apa? Karena setan pun itu termasuk jin. Cuman setan itu adalah kullu mutajabbarin, termasuk jin-jin yang sombong, yang licik, yang curang, yang punya tipu muslihat. Maka kita jangan tergoda, jangan mau diladeni, disapami ya, gitu ya. Jadi jangan mau diladeni sama bangsa jin. Terus kalau misalnya bangsa jin itu tanpa kemauan kita, tanpa disuruh kita, dia terus membantu kita, ya gak apa-apa, tersalah mereka. Cuman kita sebagai manusia jangan mau bahkan berambisi punya khodam jin, ingin diladeni oleh jin, ingin dilayani oleh bangsa jin. Jangan. Itu. Baik para pecinta digital, mungkin sekilas sampai di sini tentang pembahasan bangsa jin. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa kembali. Ya, kayaknya ini nih penduduk Saranjana mendengar nih ya. Kayaknya ini lagi YouTuber juga nih. Ya, saya takut nih, takut kagak katanya. Ya jangan takut ya. Ya samalah sama beliau. Jadi sama bangsa juga seperti kita. YouTuber juga sama tuh. Ya, mungkin Facebookan juga sama tuh. Ya, sama tuh Facebookan, YouTuber juga. Bahkan mungkin lebih canggih dari kita. Kita mah HP-nya cuman Redmi. Itu mungkin sudah Redmi berapa gitu kan. Itulah sekilas bangsa jin ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sebuah kejelekan yang Allah ciptakan, termasuk kejelekan-kejelekan makhluknya yang suka menggoda, yang suka mengganggu manusia. Jangan lupa baca setelah maghrib dan setelah sholat subuh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.